Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Risa Natasari. Saya perwakilan dari kelompok 8. Saya di sini bersama rekan-rekan saya yaitu Peggy Pratama dan Ridwan Ansori. Kami di sini mempresentasikan makalah kami mengenai hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baiklah teman-teman, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja. Di samping sudah ada videonya, mari kita tonton dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Natasari, perwakilan dari kelompok 8. Saya di sini bersama rekan-rekan saya, yaitu Peggy Pratama dan Ridwan Ansori. Kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi makalah kami kelompok 8 yang berjudul Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Materi pertama akan disampaikan oleh Peggy Pratama dan materi kedua akan disampaikan oleh Ridwan Ansori dan materi yang terakhir akan saya yang menyampaikan. Kepada saudara Peggy saya persilahkan. Pengertian HAM menurut Undang-Undang 1945. Pengertian HAM adalah HAM yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif, fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Poin B. HAM dan permasalahannya. Hak asasi manusia atau HAM sebagai gagasan paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara mendadak sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam peradaban sejarah manusia. Dari perspektif sejarah, deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB tersebut dihayati sebagai suatu yang tergabung dalam PBB. Upaya konseptual hak asasi manusia jauh sebelumnya telah muncul di tengah-tengah masyarakat umum manusia, baik bersifat lokal, patrial, sporadikal. Pada zaman Yunani kuno, Plato dalam kurung 428 sampai 348 telah memaklumatkan kepada warga manakala setiap warga melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Berikutnya C. Hak asasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk menentukan nasib sendiri, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pengakuan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa adalah pengakuan HAM kolektif dari satu bangsa untuk hidup bebas dari segala penindasan oleh bangsa lain. Pengakuan ini menegaskan kedudukan sejajar semua bangsa di dunia, karena penjajahan pada dasarnya adalah bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar menyebutkan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Kekuasaan hendaklah dijalankan dengan adil. Artinya, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Prinsip negara hukum mengakui adanya asas legalitas, yaitu tindakan aparatur negara yang harus didasarkan pada hukum dan bukan didasarkan pada kekuasaan. B. Hak asasi dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. 1. Hak akan warga negara. Pasal 26 Undang-Undang 1945 yang menjadikan warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan syarat-syarat yang mengenai warga negara ditetapkan dengan undang-undang. Berikutnya pasal 27 tentang persamaan dan hukum penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 1 telah menetapkan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Pasal 27 ayat 2 telah menetapkan pula bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Selanjutnya ada hak-hak asasi dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak kebebasan dan kemandirian peradilan yang termuat dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 dan hak mempertahankan tradisi budaya yang termuat dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang HAM, diantaranya pasal 27 menjelaskan tentang hak-hak kewarganegaraan. Pasal 28 yang menjelaskan tentang kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul. Dan yang terakhir pasal 29 yang menjelaskan tentang kemerdekaan memeluk agama. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.